Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya. Kembali lagi bersama saya di channel IBCD Farm. Nah, pada kesempatan kali ini masih membahas tentang melanjutkan video sebelumnya tentang bagaimana cara supaya pertumbuhan ikan gurame itu cepat ya. Nah, jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan atau harus kita ketahui dalam budidaya pembesaran ikan gurame supaya pertumbuhannya itu lebih cepat. Pertama tentunya kita harus persiapan kolam gitu ya. Kolamnya jangan kolam sembarangan. Tentunya kalau kolam tanahnya di dasarnya itu masih banyak lumpur, kita lumpurnya itu harus kita buang terlebih dahulu gitu ya, atau kita gusur ke pinggir dan untuk menambal dinding kolamnya. Seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, ini adalah, masa perendaman kolam gitu ya. Jadi setelah kita, pembuangan lumpur yang sudah kita bahas di video sebelumnya, bagaimana cara membersihkan lumpur di kolam tanah ya, kita tinggal menggusur ke pinggir, kemudian lumpurnya itu dijadikan sebagai penambal dinding, kolam gitu ya, supaya dinding kolamnya itu lebih bagus, lebih rapi dan tidak banyak, dinding-dinding yang retak atau pada lubang gitu ya, sehingga nanti ikan akan aman, tidak pada keluar atau tidak pada kabur dari kolam kita, dan tentunya airnya juga akan, tidak mudah, surut gitu ya, karena tentunya tidak banyak, dinding kolam yang retak atau dinding kolam yang pada berlubang. Nah, ini adalah salah satu perlakuan supaya nanti kalau kita, dalam masa pembesaran ikan gurame itu, pertumbuhannya itu akan lebih pesat gitu ya teman-teman, akan lebih pesat. Jadi, kalau sahabat ternakan semuanya pernah ternak ikan gurame kemudian kok lama banget gitu ya, kok besarnya lama banget, beberapa bulan kok, kelihatannya segini-segini aja gitu ya. Mungkin, ada beberapa hal yang belum dilakukan seperti yang, sekarang Anda lihat. Pertama dari pembersihan kolam dari lumpur, kemudian setelah kolamnya bersih dari lumpur dan kemudian agak kering, kita bisa menaburkan kotoran ayam gitu ya. Nah, ini yang saya lakukan di sini menggunakan kotoran ayam pejantan yang sudah dicampur, sekam ya tentunya, yang sudah tercampur dengan sekam kita taburkan ke dasar kolam, kalau bisa sampai merata. Apa sih gunanya, kotoran ini? Ya pertama dari, dari sarinya dan kemudian akan menimbulkan, hewan-hewan kecil seperti adanya cacing, kemudian adanya kutu air, plankton dan sebagainya yang mana itu bisa dijadikan sebagai pakan yang terbaik untuk ikan gurame yang memiliki protein yang cukup tinggi sehingga bibit ikan gurame yang kita ternak dalam kolam ini nantinya itu pertumbuhannya akan lebih cepat ya, akan lebih pesat pokoknya. Nah, jadi setelah kita merapikan kolam ya, kita merapikan dinding kolam, kemudian membuang lumpurnya. Setelah itu keringkan dasar kolamnya, sehingga agak kering. Setelah agak kering, kemudian kita tebar dasar kolamnya menggunakan yang namanya kotoran ayam gitu ya, kotoran ayam pejantan kalau saya. Nah, kemudian setelah direndam, setelah ditebar kotoran ayam kemudian direndam gitu ya, menggunakan air direndam selama kurang lebih 1 mingguan, sehingga nanti makhluk-makhluk kecil atau hewan-hewan kecil yang ada di kolam ini mulai tumbuh gitu ya, mulai tumbuh dan nanti akan semakin banyak gitu ya, akan semakin banyak sehingga nanti setelah 1 mingguan kita tebar bibit ikan guramenya dan di sana sudah banyak sekali pakan-pakan yang tersedia dan juga pakan yang terbaik karena pakan yang alami kemudian yang memiliki protein yang tinggi. Tentunya pakan yang alami itu akan memperkuat daya tahan tubuh si ikan dan juga akan mempercepat pertumbuhan ikan gurame tersebut. Sehingga kenapa para peternak ikan gurame di masa pembesaran itu pasti ada hal yang melakukan seperti ini gitu ya. Ada pelakuan seperti ini seperti adanya perbaikan kolam, kemudian perabukan. Nah, apa sih yang hijau-hijau di sini? Itu adalah kalau di daerah saya itu ini namanya kirinyuh gitu ya. Nah, seperti yang Anda lihat di sini saya sedang melakukan pengambilan
Kirinyo ya teman-teman untuk nanti kita taburkan ke kolam. Ini juga supaya nanti pertumbuhan apa namanya pertumbuhan plankton atau cacing dan juga jentik nyamuk biasanya nanti akan tumbuh di kolam kita, sehingga nanti di kolam kita itu benar-benar dipenuhi oleh hewan-hewan kecil yang bisa dijadikan pakan yang terbaik bagi bibit ikan gurame. Kalau seandainya di daerah Anda tidak ada yang namanya kirinyo seperti ini, bisa juga menggunakan daun daun pisang gitu ya. Pokoknya ada daunan lah untuk apa, si airnya itu benar-benar nanti bisa menimbulkan yang namanya kutu air, cacing, dan kemudian plankton dan sebagainya yang bisa dijadikan sebagai pakan alternatif yang terbaik untuk bibit ikan gurame supaya pertumbuhannya lebih cepat. Nah, di video selanjutnya kita akan bahas ikan ukuran berapa yang akan saya tebar di sini dan nanti targetnya berapa bulan nanti akan saya panen, dan kira-kira dari harga beli sampai nanti harga jual butuh berapa lama supaya harganya itu bisa menjadi berlipat gitu ya. Kalau belinya 1.000 bisa menjadi 2.000, atau belinya yang 2.000 kita jual bisa menjadi 4.000. Nah, itu nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Pada video kali ini sekian, dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi sahabat ternak semuanya. Dan jangan lupa dukung terus channel IBCD Farm dengan menekan tombol subscribe dan juga share video ini ke sahabat Anda semuanya, supaya sahabat Anda tahu apa yang Anda tahu. Salam sukses dan salam sejahtera sahabat peternakan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.